23 tahun lalu, Jepang digegerkan dengan penghilangan nyawa satu keluarga. Hingga kini pelakunya tidak pernah diketahui. Pada tahun 1991, Mikio Miyazawa membawa keluarganya untuk pindah ke sebuah rumah di sekitar Jalan Kamisoshigaya, Tokyo, Jepang. Mereka menempati rumah yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh mertua dan kakak ipar dari Mikio. Rumah mereka juga tidak jauh dari taman bermain anak-anak. Mikio sendiri merupakan pekerja kantoran, sedangkan istrinya Yasuko berprofesi sebagai guru privat di rumah. Pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak. Anak perempuan yang bernama Nina yang berusia 8 tahun, sedangkan anak laki-laki mereka yang bernama Rei berusia 6 tahun. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Kamisoshigaya, masih terlihat ratusan rumah tetangga yang berjejeran. Tapi dengan seiringnya waktu yang berjalan, satu persatu rumah warga tersebut menghilang. Pemiliknya banyak yang menjual rumah dan pindah ke daerah lainnya di Tokyo. Ternyata kawasan pemukiman yang ditinggali oleh keluarga Mikio ini adalah kawasan pemukiman yang telah digusur untuk proyek perluasan lahan Taman Soshigaya oleh pemerintah Tokyo. Hingga tahun 2000, kawasan itu hanya menyisakan 4 rumah saja. Salah satunya rumah yang diisi keluarga Mikio, mertua dan kakak iparnya, serta 2 tetangga lainnya. Mikio sebenarnya berniat menjual rumah dan pindah ke daerah lainnya. Tapi yang menjadi masalah adalah tumbuh kembang kedua anaknya di tempat yang baru nanti. Dirinya dan Yasuko khawatir jika anaknya kesulitan beradaptasi di tempat yang baru. Terlebih lagi, ibu Yasuko, Asahi Geino, hidup sendiri di rumah kakak iparnya, sedangkan kakak iparnya An pergi merantau ke Inggris. Kehidupan keluarga Mikio yang cukup harmonis dan damai seketika berubah menjadi hal yang tragis. Karena pada malam di tanggal 30 Desember tahun 2000, keluarga Mikio sudah tidak bernafas. Orang pertama yang menemukan bahwa keluarga Mikio sudah tiada adalah Asahi. Pada awalnya, Asahi berulang kali menghubungi putrinya melalui interkom. Tidak ada jawaban dari putrinya tersebut, akhirnya Asahi memutuskan untuk pergi ke rumah Mikio. Ia kemudian masuk ke dalam rumah Mikio menggunakan kunci cadangan. Ketika pintu rumah terbuka, Asahi menjerit. Asahi menyaksikan menantunya Mikio Miyazawa sudah tergeletak dengan berlumuran darah di lantai 1 pada ruang utama. Asahi langsung memanggil putrinya, yakni Yasuko, dan kedua cucunya Nina dan Rei. Betapa terkejutnya Asahi mendapati putrinya dan kedua cucunya itu sudah berlumuran darah di lantai 2. Akhirnya salah satu kerabatnya pun datang karena mendengar jeritan dari Asahi. Kerabatnya pun terkejut melihat pemandangan yang sungguh mengerikan tersebut. Ia tersadar dan langsung menghubungi polisi. Tidak butuh waktu lama, satu persatu polisi datang ke rumah keluarga Mikio. Kemudian polisi memasang polis lain dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan polisi, pelaku masuk melalui jendela kecil di kamar mandi pada lantai 2. Pelaku pertama kali menghilangkan Rei yang sedang tidur dengan cara dicekik. Korban selanjutnya adalah Mikio yang tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Pelaku dan Mikio sempat adu fisik, namun naas Mikio kalah beradu fisik. Ia mengalami luka tusuk di kedua tangannya, paha, bokong, dan bagian dada. Setelah menghilangkan Mikio, pelaku kembali ke lantai 2 untuk mencari Yasuko dan Nina. Pelaku langsung menyerang dengan menusukkan pisau ke wajah dan leher Yasuko. Seketika itu, Yasuko terbangun dan berusaha kabur dengan menggendong Nina. Tapi naas pelaku mengejarnya dan menghujamkan pisau ke kepala Yasuko hingga perempuan itu ambruk. Sementara Nina dipukul hingga tiada di tempat yang sama.
Keduanya ditemukan meringkuk saling membelakangi punggung. Setelah melakukan hal keji tersebut, si pelaku mengambil beberapa cup es krim, menyeduh teh hangat, bahkan mengobati luka di tangannya. Si pelaku juga mengobrak-ngabrik laci di lantai 1 dan 2. Ia pun berhasil membawa uang senilai 150.000 yen. Polisi menduga si pelaku masih ada di rumah tersebut pada pukul 1 pagi waktu Tokyo. Hal ini dikarenakan si pelaku sempat berselancar di dunia maya melalui komputer milik Mikio. Bahkan si pelaku sempat membuat folder di dalam komputer tersebut. Meski si pelaku meninggalkan jejak seperti tas pinggang, baju sweater, dan pisau patah, namun ternyata kasus keluarga Miyazawa ini masih buntu hingga kini. Hingga kini tercatat 246.000 petugas penegak hukum, detektif, pakar kriminolog, dan ahli forensik, serta sudah menerima 16.000 informasi dari masyarakat. Tapi hingga kini pelakunya masih buron. Meskipun banyak temuan-temuan baru pada kasus tragedi Miyazawa ini, tapi tetap saja kasus ini masih buntu. Masih banyak teka-teki dan misteri pada kasus ini yang belum terungkap. Kini tim penegak hukum yang masih ditugaskan secara full-time untuk mengungkap kasus tragedi Miyazawa berjumlah 40 orang. Meski demikian, hingga saat ini pelakunya masih buron.